Maju atau dulu? Ya aku lah, tadi kau udah. Oh iya. Mau berapa kali main? Tumben ya, Tok. Apa itu? Biasa pakai kaos, ini udah pakai kemeja ini. Udah steady. Anggota KPPS kita. Apa cerita, Tok? Hah? Jelas lah semalam. Jadi semalam ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Apa kita diperiksa-periksa? Kita jalan yang lurus saja. Jalan yang lurus kan sudah dikasih berapa jelasnya kan? Ya kita itu aja. Berarti Butut sama kita tapi. 1 juta. 1 juta lah honornya itu sehari ya? Hah? Sehari 1 juta. Yang penting bututnya, bukan itunya. Jadi warung tutup. Hah? Kita tutup lah sementara. Ini lebih jelas. Tapi malam lo itu tuh, Ya. mending di sini duduk-duduk cair, Tok. Nanti datang pejabat cair lagi, datang Ya. politisi cair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Brilian. Bang, selamat Imlek, Bang. Namanya udah laku apa? Kalau udah laku baru main catur. Belum laku. Udah jelas malam Bang. Udah jelas. Udah jelas malam. Belum jelas, pengumumannya masih lama. Oh belum ya? Iya. Sini Bang. Kita Silakan, masih silakan. dak-dikduk Masih dak-dikduk jantung ya? ini. Iya. Eh, Pengamanan suara, bisa Gitu suara ya? hilang. Bisa gitu? Bisa. Dari ya? Sedang ini kan paling top ini. Oh iya ya? Saya tapi dari Sedang bukan Medan lagi, Bang. Kalau Medan aman-aman aja, orangnya jujur. Oh sana mah agak bahaya. Agak koboi. Oh. Jujur, tapi koboynya tetap ada gitu. ngeri ya, Bang. Gimana Pegang mau si Pacai dulu lah sekalian, Bang. Mau si Pacai. Kyonghi begini Pak. Kyonghi. Kyonghi. Selamat Imlek, Pak. Kyonghi, ya. Selamat Kemana Imlek tahun ini? Aduh Pak, sedih. Karena kampanye terakhir itu tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu masih keliling-keliling. Jadi orang Imlek ya demi mempertahankan suara-suara Ganjar dan suara caleg semua sama masih keliling. Di 18 kecamatan keliling. Keliling tanggal 10. Mulai Batangkuis, keliling-keliling semua. Tanggal Inilah. 11 minggu tenang. Iyalah, kita belum bisa umumkan. Walaupun ada apa istilahnya itu Quick out. quick count, kita nggak bisa percaya kan. Nantilah kita lihat nanti hasilnya gimana. Ya kan? Bang, jadi Imlek emang kegiatan Abang di tengah situasi kampanye dan politik segala Iya, macam. waktu kemarin. Ya, aduh, kalau saya cukup sedih sih, karena kebetulan saya kan suku Tionghoa ya. Jadi suku Tionghoa ini kan ada di mana-mana. Maksud saya ada di semua partai. Biasanya kita mau partai apapun kita tetap silaturahmi, ya kan? Karena pemilu belum lewat masih lama atau sudah lewat dan sebagainya. Tapi kali ini agak sedikit ini. Istilahnya tidak ada terjadi silaturahmi yang seperti dulu. Oh berpengaruh Bang? Iya berpengaruh. Wow. Kalau bapak ini buat acara, oh jangan ngundang ini, karena dia partai ini. Kalau saya buat acara, ya saya ngundang, oh nggak berani datang, ngapain kita datang? Kayaknya kita mendukung Brian Mukhtar nanti katanya. Jadi susah, dan tokoh-tokohnya kayak terancam kalau datang ke acara-acara kita kan. Oh, sampai gitu ya? Sampai gitu. Jadi menurut saya, ya saya ingatkan pemerintah, KPU Pusat, Bawaslu Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan pemilu ke depan itu jangan di hari besar nasional, terutama di hari-hari besar seperti Imlek, Idul Fitri, Tahun Baru, jangan. Ditarik aja di bulan April atau bulan Maret. Silaturahmi ini penting Pak. Negara kita persatuan Indonesia. Ya kan, ini kayaknya betul-betul sengaja. Biasa ucapan selamat Imlek. Oh makasih. Ini kopi apa ini? Kopi mantap lah pokoknya Bang. Kopi ke-1. Kopi jantan ini. Jantan. Pak makasih. Jadi biasanya Imlek itu kan 15 hari. Mulai dari tahap pertama sampai cap gome kan. Ini nggak bisa lagi. Ucapan Imlek itu masih diturunin semua. Kalau ada logo-logo caleg-caleg itu atau apa. Karena ada minggu tenang. Iya, nggak bisa lagi. Wah, terima kasih. Hari ini spesial ini kayaknya. Mantap nih Bang, gorengan. Karena ada yang mau dilibas ini. Iya, tempe ini bisa buat darah tinggi Bang. Oh iyalah Bang. Darah tinggi ya? Maksudnya situasi politiknya panas. Goreng ya? Goreng. Pikir betulan Bang. Goreng-goreng. Goreng dia. Jadi panas tuh. Coba bayangkanlah hari besar agama yang kita agung-agungkan itu sampai tanggal 10, pas hari pertama itu masih diturunin semua. Kalau nggak turunin itu Panwas datang, kecamatan, kelurahan kan diturunin semua. Di hari Minggunya tuh ya? Iya. Apapun jenisnya yang berbentuk ada
nomor caleg ataupun ada anggota caleg. Nggak bisa. Nggak bisa. Bicara ada caleg-caleg begini aja, kalau kita bicara kemarin nggak bisa, kena semprit kita. Padahal semakin banyak sudah masyarakat suku Tionghoa yang jadi politisi ya, Bang? Wah, banyak sekali, hampir semua partai ada. Ya kan? Ada semua partai ada. agak kurang, misalkan dulu teman kompak, Silaturahminya, misalnya agak saya beda-beda kan ya, Bang, ya? Dewan Penyantun PT Persatuan Islam Tionghoa, dan kebetulan di Islam Tionghoa juga ada caleg itu. Waduh, gimana gitu. Jadi betul-betul tersiksa lah silaturahmi di tahun ini. Maka saya ambil keputusan, udah daripada tersiksa mending kok kampanye aja keliling tanggal 10 itu. Berarti nggak apa ya, istilahnya nggak cair lah di dalam apa itu ya, karena ada ketakutan atau keseganan atau bagaimana, Bang, di antara para politisi. Sekarang kan kita lihat kan peta politik. Nomor 1 siapa partainya? PKB. Di PKB adalah satu orang Tionghoa, namanya si Tommy Tantawi. Terus ada lagi di nomor 1 juga ada Edi Sugandi dan sebagainya. Terus nomor 2 ada si Ayin MAP, Ayin nomor 1. Masih banyak juga yang lain, ya kan. Terus di kita ada Bremota dan kawan-kawan banyak. Di Perindo juga ada, semua ada. Nah ini kalau kita masih juga mereka jaga, ya nanti tamu saya milih Brilian kan. Kalau Perindo buat acara saya datang. Nah kecuali memang kampanye, semua partai hadir kan. Tapi kalau silaturahmi, aduh sedih. Terganggu ya? Terganggu sekali. Saya orang anggap tokoh masyarakat, harusnya saya netral kemana-mana juga kan. Jadi agak jadi sungkan gitu. Kenapa? Nah, pemilu kali ini banyak intervensi dari oknum-oknum. Oknum aparat, ya nanti kalau undang Bremoktar datang, tamu semua datang, Bremoktar pidato, nggak enak. Ya. Jadi lihat hampir malam biasanya tanggal 30 malam itu kan ramai orang buat acara ya. Iya. Tahun ini hampir nggak ada. Polisi nggak mau keluarkan izin. Ini pemilu nanti bahaya, nanti ribut. Hampir nggak ada. Biasanya ada semua. Di Pakam ada, Medan ada, semua ada. Pas malam Imlek ya? Iya nggak ada. Misalnya malam Sacap Mei. Sacap Mei besok Imlek, hari ini Sacap Mei makan besar itu. Makan besar. Iya. Jadi betul-betul Rame barongsai ini nggak ada juga. Masing-masing aja? Iya, Besarnya, Pak? masing-masing lah. Di rumah? Di restoran atau di rumah atau keluar kota. Iya kan? Jadi menurut saya, ya saya sarankan sama pemerintah, janganlah. Ke depan saya minta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu maupun KPU, janganlah buat, bukan hanya di Imlek loh, baik di tahun baru maupun Idul Fitri. Sebetulnya kalau mau lebih rajin meneliti hari-hari itu bisa ya? Bisa. Kan bisa diprediksi sebenarnya. Presiden habisnya kan di bulan Oktober. Ya. Terus begitu kalau 2 kali putaran kan masih bisa di Juni atau Juli. Ya kan, atau Agustus. Ditarik aja 3 bulan. Di bulan Mei April seperti biasa. Ya. Tahun-tahun sebelumnya kan kita di Mei April. Sudah Ya lewat kan? semua itu apa ya? Sudah lewat semua. Iya. Hari besar sudah lewat semua. Iya. Jadi kan ini jadi susah. Mau ada kegiatan posting di medsos pun udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan. Jadi menurut saya ya susah lah. Dan banyak temuan aneh-aneh lagi saya nih. Nah, apa tuh, Bang? Ini harus kita bongkar ini. Ya, ini. Bang, tunggu dulu, sabar dulu. Ini Banyak orang katakan abang ini legenda politisi Tionghoa di Sumut. enggak juga lah. Menurut saya hanya mengatakan apa yang saya lihat dan apa yang kenyataan di lapangan. Kayaknya memang legend lah, Pak. Legend lah, Bang. Abang duluan kayaknya semua. Kayaknya Dari abang yang lain. pemain awal ya kayaknya. Kalau kami kenal awal-awal kan nama ya Brilian Mokhtar. Kalau Mokhtar bilang yang anggota lain. dewan pertama duduk orang Tionghoa itu namanya Pak Haryanto. Oh, ada. Dari PKPI, dia PAW. PAW dari yang belum tak meninggal atau pindah partai. Tahun 99 2004 atau 2004 2009 itu. PAW. Ada namanya Pak Haryanto dari PKPI. Nah, kalau hasil pemilihan langsung masuk, ya memang kami dan Tony Firdaus untuk provinsi, gitu. Tony Firdaus. Sony Sony. Firdaus. Nah,
Terus saya kedua 2014 2019 masuk gak saya. Nah seterusnya ya untuk provinsi ya ada Rudi Hermanto dengan Sugianto Makmur. Jadi kalau legend sebenarnya bukan saya, cuman saya berani mengatakan yang tidak benar itu aja. Sehingga abang lebih banyak Lebih dikenal, populer. Lebih banyak dilihat populer. orang, ya betul. Kuncinya apa nih bang? Ya kuncinya berani mengatakan yang benar. Dan kalau kita bicara nggak berani orang protes, memang itu benar, ya kan? Contoh, saya dulu menghajar rumah sakit Columbia Asia, ya kan? Dibela sama polisi, dibela sama undang-undang polisi, dibela sama dinas. Saya keluarkan buktinya, saya panggil. Kebetulan saya pimpinan komisi A saat itu, wakil ketua kan. Saya panggil, ini buktinya. Dia orang asing, tapi bisa ada nama pemilik saham di PT. Boleh nggak undang-undang kesehatan atau undang rumah sakit? Nggak boleh. Salah atau benar? Salah. Kalau salah gimana? Nah, terus soal ada bayi yang masuk kasarnya di dalam. Saya ikutin strukturnya, runutnya semua. Karena SOP di rumah sakit paling bagus. Paling teliti itu, udah bisa. Kebetulan pasien ini dibiayai oleh Rotary. Rotary punya buktinya semua. Benar atau salah? Waktu itu Pak Robin Simatupang, dia juru periksanya, panitnya. Gimana Pak? Tersangka katanya. Udah selesai. Soal mau ditahan nggak ada urusan saya. Mau damai antara pasien dengan rumah sakit nggak masalah. Yang penting saya mau dudukan benar adalah benar. Orang heboh juga kan. Kasus WRP, karyawan dipecat sembarangan, tidak mau dibayar pesangon. Saya selesaikan, bentuk pansus tenaga kerja. Mungkin pansus tenaga kerja pertama di Indonesia itu saya bentuk. Berhasil selesai, bayar 5M lebih. Sampai kita buat pilot. Ya kan? Perusahaannya. Iya. Itu dulu nggak pernah selesai itu. Jadi selama saya bekerja di komisi DPRD ya 10 tahun, 10 tahun. di komisi E khusus tenaga kerja 4 tahun, nyaris nggak ada demo lagi. Sama saya sekarang ketua Pindo Deli Sedang. Dulu kalau setiap mau perhitungan pengupahan demon kan, turun jalan kan. Deli Sedang nggak ada turun ke jalan. Abang ketua Pindo pada saat itu? Saya ketua. Saya juga ikut salah satu penentu tarif daripada UMK. Jadi kita harus tahu betul-betul nyelamin. Ya. Dulu waktu periode 2002 kan dihitung, wah UMK dari Del Sedang nggak bisa naik lagi. Saya bilang harus naik, saya bilang. Terdiam itu buruh, saya bilang harus naik, sedikit pun harus naik. Nah tahun kemarin ini 2003 untuk naik gaji penentuan 2004, harusnya tahun kemarin nggak harus naik, terus dinaikin. Tahun ini nggak bisa naik, nggak bisa, harus naik, gue bilang. Ini cuman abang ini ketua Pindo. Nah, Abang justru yang pengen upah naik tinggi. Abang nggak protes untuk teman-teman? sekarang saya tanya, buruh sama majikan itu apa hubungannya? Hubungan maksudnya kan apa nggak teman-teman di Apindo itu nggak protes abang? Kan justru lebih Nggak, bagus sekarang upah hubungan murah, gitu. apa bisa bos berdiri sendiri tanpa karyawan? Nggak bisa. Apa karyawan bisa berdiri tanpa bos? Berarti kan ada hubungan keluarga. Iya, keluarga. Ya. Kalau memang keluarga kita nggak sanggup makan dengan apa yang dia terima, kita bahagia? Enggak kan? Kalau bos kita menuntut upah banyak, kita kasih dia upah tinggi sehingga aku bangkrut, apakah kalian buruh bahagia? Tidak. Kita mencari titik equilibrium, titik keseimbangan. Keseimbangan titik tengah. Nah, kalau orang yang punya otak dan punya perhitungan yang tepat, dia akan mencari titik keseimbangan yang mana kedua belah pihak ini bagus. Itu teorinya. Percuma kita sekolah tinggi tidak menggunakan titik equilibrium. Yang penting ada naik gitu ya bang? Bukan yang penting ada naik, ada keseimbangan. Di mana kedua pihak itu senang dan bisa terima dan tidak ribut. Iya. Dan Ya. itu yang abang lakukan? Itu yang saya lakukan. Pengusaha-pengusaha nggak ada protes pada saat itu? Iya, kita lobby lah. Kita nggak pengusaha juga. Power of Kayaknya lobby. kopi ini lain ini. Tadi abang sempat ngomong soal apa tadi? Banyak hal. Bongkar-bongkar itu. Bongkar-bongkar. Apa kira-kira, Banyak. Bang? Bukan Mahfud MD aja bisa bongkar. Bong- Bukan tabrak. Tabrak itu, tabrak dia. Kita bongkar aja. Gini, saya sedih lah, sangat prihatin melihat dari Sedang. Memang
dulu saya mungkin tidak sedetail itu ya. Dulu paling ke Pakam, Pantai Cermin, Pantai Labu, Bagan, Percut Bagan sana. Itu kan kena jalan-jalan konsumsi, bakar ikan dan sebagainya. Sekali ini saya ke kampung-kampung, saya prihatin. Jadi kita sudah kucurkan dana desa. Kita juga hampir semua desa itu punya puskesmas. Atau nggak ada puskesmas, mungkin ada puskesmas pembantu. Tapi nggak berfungsi. Ibu-ibu sana, saya boleh katakan di Deli Serdang itu ibu-ibu banyak kena permasalahan penyakit kulit. Penyakit kulit? Iya. Kenapa gitu? Ya turun ke sawah. Oh. Ada urea, ada MPK, terus dia bersih pakai air, terus entah kurapan. Kalau enggak, ya kurang lah. Terus pola makan di desa itu pola makan kenyang. Banyak yang bisa kena sakit gula, obesitas dan sebagainya. Yang penting kenyang, tapi gizi kalori tidak. Ya kan? Yang lucu lagi yang saya temukan lagi di Pantai Labu, ada banyak beberapa bayi stunting, padahal di sana telur banyak. Iya. Produksi ayam, produksi telur paling banyak di Pantai Labu. Iya, betul. Kenapa nggak ada komunikasi yang bagus antara pengusaha dengan kepala desa sehingga di daerahnya zero stunting? Itu produksi terbanyak loh itu, ayam dan telur. Jalan lagi, jalan itu aku rasa 3 meter pas-pasan tuh. Datang mobil truk angkat tanah, datang bus apa, kita pun juga harus minggir-minggir turun berem. Ada yang masih atret, ada yang longsor. Jadi itu jalan wilayah STM Hilir, STM Hulu. Itu STM Hulu paling kecil jalannya. Aspalnya cantik, tapi jalannya kecil. Iya. Dan banyak lagi masalah. Sekarang kita lihat belasan tahun bahkan sudah puluhan tahun tanah PTP digarap oleh masyarakat. Tidak diganti rugi. Kita mau aspal nggak bisa karena masih status tanah PTP bukan tanah negara. Harusnya PTP serahkan. Padahal PTP sudah 20 tahun lebih masyarakat tinggal di sana. Contoh di Gramenia, contoh di Sunggal sana, Kecamatan Sunggal. Itu tidak bisa. Jadi masyarakat kayaknya tinggal di daerah Kumbangan, sampah semua. Jadi masalah itu kan seharusnya nggak bisa diselesaikan juga di Pemkab ya bang? Sudah diselesaikan. Saya dulu kan pimpinan daripada pansus daripada SHGU, tapi tidak diselesaikan PTP. Saya tanya kan, ini ada PT swasta, HGU-nya habis, langsung dibagi ke masyarakat. Kenapa nggak ada ganti rugi sama pengusaha swasta itu? PTP kan juga sudah PT. Dan kenapa PTP habis daripada masa HGU-nya kita masih store. Terus kita niat ini mau beli, mau store, tapi nggak bisa. Akhirnya datanglah properti besar itu, ya kan? Membeli tanah masyarakat, pakai gusur, ganti ruginya suka-suka. Itu nggak manusiawi menurut saya. Ya. Ya kan? Perusahaan itu belinya sama siapa? Sama PTP. PTP. Atau udah sama dengan PTP. Iya. Banyak itu kan demon-demon banyak kan. Iya. Ya kan? Itu nggak bisa. Saya waktu anggota dewan dulu 2014-2019 kita ini adalah pansus SHGU yang 5.873,06 hektar. Dan kita sudah ada pansus, datang dewan baru dibuat lagi pansus. Mana ada pansus terus dibuat lagi pansus? Iya, Dan disahkan lagi. Ya kan? Yang ini belum selesai. Ini nggak dievaluasi plus minusnya apa. Dibuat lagi pansus baru lagi, kan lucu. Nggak selesai jadinya. Nggak selesai sampai sekarang. Yang sudah di luar HGU pusat sekian puluh tahun pun nggak selesai. Yang 5.800 sekian juga nggak selesai. Ini jadi masalah. Banyak lagi, ya kan? Petani kurang pupuknya, ya. Terus sawah hampir nanti ke depan banyak pembangunan perumahan dan sebagainya merusak tali air. Ya, undang-undang pertanian itu pidana itu. Tapi saya nggak pernah dengar ada yang pengembang masuk penjara kena merusak tali air. Ya kan? Tali air yang lain ada. Tali air masuk penjara ada. Soal pupuk tadi gimana bang?
kurang katanya diri Serdang. Iya, saya Kok kan bisa kurang gitu? ya mereka bukan kurang, susah mendapatin. Oh, susah Jadi mendapat. ya menurut saya setelah saya cek di lapangan bahwa pupuk ini dipolitisir juga. Nah ini repot. Cuman tuh Ya. politisi apanya? Ya Mempolitisir dikuasai sini. orang-orang yang digunakan sebagai inilah. Dan pupuk juga mahal sekarang. Tapi itu Dan pupuk palsu juga banyak. Saya baru kemarin turun, waktu hari terakhir saya turun di daerah Patumba. Sudah capek dan nanam jagung 2 hektar, ternyata bibitnya palsu. Padahal satu bungkus 5 kilo itu 850.000 dia beli. Bibit palsu. Iya. Masih ada belum dipanen ini. Kalau mau lihat tuh bisa. Ada bibit jagung palsu lagi. Palsunya gimana modelnya? Ya dia nggak bisa nanam, buahnya nggak bisa besar, kecil aja. Udah mau panen sekecil di buahnya. Bibit palsu. Jadi inilah yang saya lihat. Kemasan unggul tapi ternyata tidak ya gitu. 850.000 per 5 kilo. Per 5 kilo. Iya. Itu bibitnya. Iya. Jadi jagung ini 1 kilo 1 rantai. Nah. 5 kilo 5 rantai. Kalau untuk 1 hektar 25 kilo. Kesian lah lihat petani Deli Serdang itu. Ya. Kalau pupuk kan bang itu udah ada pupuk subsidi bang. Iya, namanya sih pupuk subsidi. Pemerintah sih banyak promosi aja. Artinya nggak sampai ke lapangan Apanya? pupuk subsidi. Ada mungkin orang-orang tertentu, ada tapi jumlahnya Terbatas. tertentu. Saya dulu waktu pimpinan Komisi saya di Komisi B, begitu langka pupuk, saya sampai kejar ke waktu itu di Kabanjahe itu. Langka pupuk sampai ke stok apa namanya PT Pusri atau apa. Sampai saya kejar sana, nggak ada. Memang habis mereka di gudang mereka distribusikan. Saya kejar ke Jakarta. Baru tambahan. Kalau tidak, nggak ada. Kalau anggota dewan yang mewakili rakyat tidak aktif membela kayak gitu, ya udah repot. Jadi anggota dewan masih proaktif. Kalau dulu saya gebrak, begitu dengar ada melihat koran pupuk langka, saya turun. Saya buat surat untuk kunjungan, cek betul nggak langka. Berarti toh kalau Bang BM duduk lagi, ini banyak PR nanti bang ya. Ya, Di Deli Serdang ya. kalau apa yang dilihat itu memang harus diperbaiki. Nggak bisa kita biarkan masyarakat begitu. Contohlah jalan kecil, yakin banyak kecelakaan. Tapi karena dia di hutan, karena di kebun, banyak terjadi tabrak lari. Nggak tahu ya, nggak Nggak tahu terekspos kan? juga. Nggak terekspos juga. Nah, terus nggak ada lagi ketentuannya. Hari ini aspal, tahulah kan kita ada kategori jalan desa, jalan atau jalan kecamatan, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan provinsi. Kan berat tonasenya kan berbeda kan. Ya. Tapi mobil jalan angkat Pasir. tanah, sawit, pasir, itu tonasenya tinggi-tinggi semua itu. Lewat di jalan itu. Sementara rusak itu. Siapa yang ngelapor? Dipasang pelang, datang preman. Kecilnya sebelah Ya susah kan? juga jadi Pemkab Deli Serdang ini ya bang. Menurut saya, ya PMK harus berani. Kalau memang ada galian C jalannya, ya tonasenya dibuat 40 ton. Lapor dengan pemerintah. Jangan dipaksa ikut aturan. Aturan kan manusia yang buat. Ya kan? Contoh dulu, kita buat jalan negara ini, jalan provinsi, antar provinsi, dulu kan 40 ton aja. Setelah angkut truk banyak, kita rubah jadi 60 ton kan, agak bagus jalannya kan. Nah terus ada masalah lagi, kita cor beton, aman kan? Nah Premanisme tadi gimana Pak? Nah, ini kan kayaknya menjadi momok wah yang banyak tidak ini, habis-habis ya. Di Deli Serdang juga. banyak. Kalau mau cerita premanisme Tadi banyak. kayak abang bilang kalau kita datang preman gitu ya. Wah banyak. Nah, gitu ya. Saya aja kampanye di lapangan, preman datang. Kami ini ada 5 kelompok di sini. Lapangan ini mesti bayar 6 juta katanya. Nenek moyang lu punya lapangan apa? Akhirnya nego-nego kesian 600.000 dari 6 juta. Pas mau kampanye di lapangan. Sudah selesai kampanye, nggak dikasih bongkar. Iya. Dikasih masuk dulu perangkap, mau pulang baru datang.
Sampai Iya. siap-siapkan berhenti. Lu kira gua takut? Gua di komandan Satgas, gua bilang. Dan gua kenal banyak polisi. Lu macam-macam gua panggil polisi. Iya. Kejadian di Tanjung Kompleks Merawa dari- itu. Dari Medan berarti bang ya? Iya, kejadian di Tanjung Merawa itu. Aha. Nah, 6 juta emang lapangan siapa ini? Ada juga yang lucu, saya kampanye. Sudah izin semua sudah ada. Nah, Ada polisi dari Babinsa, dari Babin Kantimas ada. Terus PTP bilang nggak bisa, ini minta izin hanya untuk dialog bukan untuk kampanye. Pak, maaf Pak, spanduk kita turunin semua. Udah hadir tuh 500 orang di sana, spanduk saya diturunin. Iya. kalau pasang spanduk bayar preman juga pak? Enggak. Kalau misalkan Ya kalau tunggu nggak nih, mahal kalau kita nggak, bayar pasang lah. nih. Kita pun maklum lah orang daerah. Tapi kalau 6 juta sewa lapangan kan sudah nggak terlalu, sudah keterlaluan. Kita ngerti juga lah silaturahmi kan. Kita ngerti juga lah berbagi-bagi. Namanya kita orang politik Kan kan. nyewa hall itu 6 juta ya. Iya. Tapi kalau sudah nentukan harga tinggi-tinggi kan udah nggak benar itu. Ya kan? Lucu-lucu aja. Kalau untuk masyarakatnya gimana nih? Banyak nggak transaksional misalkan? Aduh, Pak BM minta duit dong. mau datang nih, udah datang aku nih. heran kan. Orang Deli Serdang tuh nggak protes. Jadi kalau dalam survei 43%, 42% katanya transaksional murni. Iya. Jadi hasil pemilu itu opini dari masyarakat hasil survei. Saya pernah baca di media online, 42% itu adalah transaksi transaksional. 52. Berapa ya? duit? MPWP, nomor piro, wani piro. Oh, dikira. Dan 41% itu mereka mengatakan wajar kalau mereka kasih ongkos, ya kan? Karena mau ke TPS, libur, nggak kerja dan sebagainya, ya kan? Dan hanya 17% yang orang milih dengan logika dan orang milih dengan memang hati, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, setelah saya turun lapangan, wah harganya ngeri-ngeri. Nah, tingkat 2 sekian harganya. Bahkan sampai 150.000, 200.000 loh. Tingkat 2. Iya. Provinsi sekian, DPRD sekian. Ini tokoh-tokoh masyarakat ini. Aku punya fotokopi KK, aku punya, oh kalau mau foto KK saya dealer sepeda motor, mau 20.000 pun ada. Ya kan? Kalau hanya KK kan. Nah, tapi kalau saya enggak loh, saya turun, bagi saya bersalaman dengan satu orang itu insya Allah bertambah 1 suara. Bersalaman dengan 1 orang insya Allah bertambah 1 suara. Saya berbuat, saya kampanye, saya eco-engine, saya buat visi misi saya lihat apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa bantu. Saya bantu. Pokoknya tidak boleh sembako dan uang kan, teori KPU kan. Ya saya kasih di luar itu. Oh perlu buat jembatan, saya bantu buat jembatan. Oh jalan perlu di ini, saya bantu buat jalan. Saya sebelum jadi dewan, bulan 11 tahun lalu, itu Pancur Batu sampai ke Desa Tiang Layar, naik lagi ke atas, lebih kurang berapa kilo, saya yang cor. Saya Cor aspal itu, bukan cor beton, aspal aja. Iya, kan ada di IG saya kan. Diminta kawan-kawan dari Poltabes supaya jangan macet itu Natal. Tahun lalu loh, bukan tahun ini, 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu. Nah, bukan bulan 11 tahun yang lewat, tahun 1 lagi. Bangun jembatan lagi abang. Jembatan udah biasa, hampir tiap tahun kita ada bangun jembatan. Iya. Jembatan Tapi yang tarif tadi kan termasuk agak mengejutkan juga itu menurutku. tarif yang lapangan. Bukan tarif yang 150. Banyak, 150, 100. Waduh, makanya saya bilang, itu abang hadapin juga itu di lapangan. oh saya Sekian nggak lah, Pak, peduli mau. kalau ngapain saya buat kegiatan, saya buat ini, terus saya eco-engine, terus saya apa, ya kan? Saya eco-engine saya kan cukup bagus lah untuk pertanian, bisa manusia yang apa semua lulur apa semua bisa, ya kan, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk sakit kulit itu berapa harganya? Saya kasih masyarakat bisa membaca kacamata gratis, berapa harganya? Dokter saya undang dan sebagainya, berapa harganya? Iya, iya. Itu lebih daripada mereka minta 150.000 itu. Cabut gigi gratis di luar, cabut gigi gratis berapa kalau dokter gigi? Iya. 500 kan. Ya, saya kasih gratis. Mau 2 pun, mau sampai ompong dicabut pun gratis. Ya kan? Iya. Nah, Kalau itu
abang kasih itu tetap bisa ada yang minta nggak kira-kira? Abang kan udah Main kegiatan minta. sosial main terus lah kan. Kegiatan Minta, bantuan terus. minta. Gue bilang nggak usah milih, nggak apa-apa. Gue ikhlas aja, gue bantu lu itu. Minta. Betul, serius. Itu gimana kisahnya bang? Ada nggak pengalamannya yang satu yang unik juga? Aduh, yang- ada satu daerah lah ya. Nah, Udah gelap saya kasih lampu solar stand. Ini sebelum keluar nomor nih, sebelum pemilu. Aduh, ada stunting, saya bantu stunting. Terus kemarin minta satu suara. Katanya apa? Biru, biru, biru. Tahu biru kan? 50. Enggak lah. Enggak apa-apa, gua kasih lampu ratusan, lebih kurang 300 saya kasih lampu itu. Di desa itu, di beberapa desa, ada 19 desa lah di kecamatan itu. Saya kasih, terus ada rumah yang mau rubuh saya bantu, terus ada saya kasih apa, ini sebelum ya, sebelum Imlek, sebelum keluar nomor lah, saya bantu. Mereka lupa. Lupa ya bang? Lupa. Jadi saya katakan, kalau dulu kalian bilang pil KB sama pilek beda kan? Kalau pilek sudah jadi lupa, ya kan? Kalau pil KB lupa jadi. Nah sekarang kalian sudah kebuat baik, kalian lupa, gue bilang. Jadi salah saya atau salah pil KB, gue bilang. Ya kan? Serius loh. Jadi masyarakat ini harus diajar lah tentang jangan menciptakan anggota dewan yang koruptif nanti. Jangan ciptakan anggota dewan sehingga lihat rakyatnya dia takut, ini mau minta duit lah, mau inilah, jangan. Rakyat tuh harus memilih anggota dewan yang bagus. Belum lagi banyak hal lagi saya jumpain. Iya, ada di satu daerah komplek, ya kan, mau bangun rumah mesti bayar 3% dan terima uang 3% itu tidak buat tanda terima. Kalau nggak bayar, material nggak bisa masuk. Masyarakat nggak bisa protes lagi. Premanisme tadi ya? Premanisme. Di mana itu? Medan? Di Deli Serdang, abang dapet Deli Serdang. Abang udah lupa lah. Medan aman bang, 50 juta aku menang anggota dewan bang. Oh iya ya. Dulu yang pertama kali 200. Mungkin di Serdang ya? Iya sekarang Deli Serdang bang, aku udah habis banyak duit juga bang. Itu pun belum tentu menang kan. Tunggulah ke KPU nanti. Nah, mungkin Lebih banyak habis 3 Deli hari ini Serdang udah ya? bisa tahu lah. 3 hari udah tahu lah. BM Berel Mukhtar menang atau kalah kan? Ternyata lebih habis di Deli Serdang lebih banyak daripada di Medan. Iya, lebih capek pun Deli Serdang. Begitu keluar nomor saya di bulan Oktober, nah sampai hari ini November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Aduh capek loh Pak, aku tambah hitam loh, muka saya pun tambah hitam bertemu matahari. Iya. Kalau di Medan nggak jauh ya? Medan. Medan. Dan udah Dulu hafal main luar- di sebelah hafal luar kecamatan, kepala, orang ya? pun udah tahu semua, udah kenal baik. Tapi terus terang saya tidak pernah menyesal. Apa saya kerjakan, saya merasa ya, pasti rakyat melihat beda. Karena tidak ada anggota dewan yang turun bersosialisasi bawa dokter sampai 58 orang, melayani masyarakat kesehatan, terus kasih ceramah ekoenzim, langsung praktek. Siapa sakit gigi, ayo kumur sehat, ajarin. Siapa ada kurap kudis panu, kita obatin. Siapa ada stroke, ada ini, kita rendam kakinya. Nggak ada, tidak ada orang kampanye. Biasa dewan turun ke daerah, ya sudah tahu siapa kakinya. Nah, transaksional. Akhirnya Siram di situ lah ya istilahnya. rata-rata orang desa kecewa. Ini 5 tahun datang sekali katanya. Saya enggak Pak, saya bisa pastikan 1 tahun kita jumpa minimum sekali. Saya pastikan. Dan dengan kalau saya menang saya pastikan. Ya, kita hitungan desa lah ya. Kena reses kita kan 1 tahun 3-4 kali aja. Ya kan. Nah, satu reses itu katakanlah saya buat 5 atau 10. Sini ada 22 kecamatan. Terus kan kita keliling, ya kan, TPS kita kan hampir 6.000, ya. Di Deli Serdang Iyalah, ya desa kita juga banyak, kecamatan 22, desanya satu kecamatan ada yang sampai 20 sekian, kayak Percis itu sampai 20 sekian, ya kan, ada desa yang cuma 10, 12. Jadi door to door abang udah berapa banyak bang, berapa titik di Deli Serdang? Hampir kalau door to door saya di 7 kecamatan. 7 kecamatan. 7 kecamatan. Dari 22. Tapi kalau kunjungan ke desa 20 desa. 20 Yang desa. saya nggak pergi itu di apa? Banda Meriah apa namanya? Benar Benar Meriah, Meriah. Benar Meriah, kecamatan Hah? Benar Meriah. Banda Meriah sama
Bangun Purba. Oh, Bangun Purba. Dua yang sangat masuk. Sisanya masuk semua. Kenapa nggak masuk situ, Bang? Ada kawan-kawan saya di sana. Nggak enak. Ya, saya masuk kan rata-rata yang nggak ada kawan. Iya, Kalau iya, ada iya. kawan saya sudah di sana sudah top, ngapain saya masuk kan? Nggak menambah suara. Target saya kan menambah kursi. Iya, 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 iya. Jadi kalau Jadi, masuk banyak lah mungkin saja fenomena. bisa mengganggu kawan-kawan itu ya. Iya, Kawan-kawan itu DPRD Sumut pula kawannya ya, Bang ya. iya. Jadi Legend juga, Bang ya, udah lama juga Iya. dulu di situ ya. Jadi makanya saya lihat kan di Deli Serdang ini perlu ada pembinaan. Nah, Deli Serdang ini menurut saya setelah saya keliling 20 kecamatan, ini betul-betul seperti mutiara terpendam. Adalah pimpinan bagus, ada dewan yang concern, ditata ulang dia punya tata ruang kabupatennya. Dia suruh ahlinya di mana pertanian tidak boleh diganggu lagi, daerah industri nggak boleh ganggu. Kenapa? Sekarang Medan tinggal apa? Medan tinggal Belawan aja. Iya. Sementara itu yang terbesar di Batubara. Kuala Namu udah milik Deli Serdang. Iya. Nanti pelebaran dari Belawan itu masuk ke Deli Serdang Serdang. di bagian percut sana. Medan nggak ada apa-apanya lagi. Medan cuman paling kota bisnis, kota dagang aja. Keunggulannya nggak ada lagi. Dulu Bandara Polonia masih, Belawan masih kita. Sekarang Ini sudah tidak ya. ini kalau diperlebar terus udah masuk ke Deli Serdang, diperpanjang itu dia punya Pelabuhan port. ya potnya udah masuk Deli Serdang, ya kan? Iya. Nah kemarin kan rencana di bagian percut itu terus kan dibuat pot baru kan. Ya. Nah itu kan belum realisasi. Kalau Bupati maksakan itu, udahlah kita kuasai udara, kita kuasai laut. Darat pun kita bisa kuasai, tinggal perbesar aja di antara Tanjung Merawa itu dengan Amplas. Kita buat terminal lengkap, terminal bongkar muat, langsung pergudangan. Tanah masih banyak BTP punya, itu sudah habis HGU. Sehingga Pemkab minta buat lagi, menambah income pendapatan. Ya kan? Tapi sejauh ini belum nampak. Ini kan bandara sudah di Deli Serdang nih. Ada beberapa juga yang di Deli Serdang, tapi belum ada nampak progresnya pembangunan Deli Serdang. Belum nampak tertata dengan baik. Contoh lah ya di saya punya desa namanya Medan Estate. Nah, Medan Estate. Dia punya PAD itu udah hampir 2M. Medan Estate. Iya. Dengan bantuan pemerintah kita masih nyumbang loh pemerintah. Di desa saya tinggal, saya kan di Deli Serdang, KTP saya kan Percusetuan, kecamatan. Desanya Medan Estate. Oh, Kita punya PAD desa itu hampir 2M. Pemerintah cuma turun kita 1M kan. Berarti kita masih nyumbang pemerintah kan. iya, nyumbang Jadi 1M. di desa kita nggak ada bilang itu pemerintah nyumbang kita nyumbang pemerintah, sombong kita kan. Ya kan. Iya, iya, iya. Nah jadi pemerintah juga harus lihat, harus berikan penghargaan desa-desa yang memberikan income banyak store ke pemerintah daripada pemerintah bantu. Sedangkan konsep pemerintah ini sebagai tonggak tiang ekonomi itu masyarakat desa. Nah jangan dia lupa. Nah kalau Deli Serdang dikelola dengan orang yang baik dan benar, mengerti pertanian yang dibuat bagaimana infrastruktur keliling. Nah ini Medan, keliling Deli Serdang. Ya. Kalau harusnya nih jalur 1, jalur 2, jalur 3 selesai nih. Ini enggak, jalan tol itu enggak jelas. Jalan tol itu dikuasai orang-orang perumahan. Bukan jalan tol itu memperlancar distribusi barang produksi pertanian. Betul nggak? Coba kita lihat jalan tol di Medan, di Tembung, industri. Iya. Di kilometer 12 industri dengan perumahan. Di Cemara perumahan, Tanjung Mulia perumahan. Mana lagi? Mabar aja industri. Ya, Mabar Coba industri. tunjukkan tol yang membantu petani di mana? Melancarkan distribusi barang petani di mana? Coba tunjukkan. Di Sumatera Utara yang sampai Batubara itu juga, sampai Siantar juga. Nggak ada. Percuma pemerintah ngomong mau untuk melancar distribusi pertanian dari Medan ke Jakarta, toh semuanya industri, toh semuanya perumahan elit. Kesian nggak? Itu pajak kita loh, Iya, ya kan? iya. Kita lihat siapa konsumsi rokok terbesar? Masyarakat menengah ke bawah kan? Ya kan? Ya.
pajak terbesar setelah penerimaan pajak adalah cukai rokok nomor 2. Berarti kan kita yang perokok ini, kita bukan pengusaha besar, kita bukan konglomerat. Pajak konglomerat pun lebih rendah dari kita. Penyumbang cukai rokok itu tertinggi nomor 2 PAD di Indonesia. Betul kan? Selama makin tinggi ya cukai. Iya, maka pemerintah itu sudah harus membuat restructuring lah tentang daerah-daerah mana yang bagus, daerah-daerah mana yang bisa beli award dengan baik. Jangan kepala desa ditakut-takuti terus. Kalau pemilu ditakuti dipasang target. Ini banyak kepala daerah dipasang target, Kades dipasang target, sampai Kadus pun dipasang target, Kepling pun dipasang target. Target suara maksudnya? Ya, yang paling parah di Medan. Ya kan, saya dapat info aja. Kadis berapa cari suara, Kasubdis berapa, semua ya? Oh, udah cari sampai ke Kepling. Sampai Kepling ada bicara sama saya ini, kebetulan Kepling itu kader. Pak, tolonglah bantu Pak. Kalau nggak ada ini kami bisa dipecat dari Kepling katanya. Kan lucu-lucu. Jabatan dibuat jadi kekuasaan bukan pelayanan. Ya. Nah ini Medan, tapi kita nggak usah cerita banyak lah tentang Medan. Ini melapor. Itu orang yang Kebetulan saya mantan anggota dewan dari Dapil Medan kan. Ngeri-ngeri sodap ini. Pak, kalau di Liserdang tadi, abang bilang kan belum maju. Ini apa ada hubungannya sama perkara transaksional tadi? Setelah sekian lama Iya, tidak menurut maju. saya ada. Jadi dewan-dewan melihat rakyatnya, ya kau modalnya muka lu cuma 50.000, muka lu cuma cepet limpul gitu kan. gitu Ya cuma begitu nilainya. Nggak ada misalkan menolong. Nggak ada. Kalau saya menang dengan membayar, nggak ada bangganya saya. Kalau kita bertarung menang kan bukan kita pakai senjata dar mati, bukan gitu kan. Dengan bertarung berdarah-darah gitu, bukan dengan parang, tapi dengan tangan kosong bertarung. Itu baru kita satria kan. Ya, betul. Nah ini kalau hanya duduk-duduk di rumah, berapa dicor, ini semua udah menang, nggak bangga saya. Berarti Dan saya rasa rakyat itu melihat saya juga nggak bangga. Kau ini kemarin kasih aku 50 baru aku milih, kau nggak kasih nggak mau aku milih. Nggak bangga, tidak ada milih dasar cinta, nggak ada milih karena rasa kita lihat dia mampu. Ya kan? nah, betul dia bisa bekerja untuk kita gitu. Iya. Nah ini paradigma harus rubah. Di daerah Sedang ini ada transaksional itu 80%. 80. Jadi kalau dalam survei itu Berarti 2 kali 41 lipat ya? Dari survei. iya, 41 mengatakan wajar kalau dapat duit, Ya. 42 mengatakan harus money politik, dan 17 hanya pemilih tidak perlu uang, kami lihat sosok. Jadi dari Sedang ini saya rasa 83% milik kena uang. Jadi abang nggak ngasih uang ini? Iya. Saya cari 17%. Oh. Saya cari orang yang 17%. Saya nggak mau masuk kampung-kampungnya, kan ada nilai. Kan sudah, saya kan punya PAC. Kampung ini orangnya gimana Pak? Ini kalau duit baru bisa. Percuma Bapak buat kegiatan di sana. Kampung ini bagaimana? Kampung ini bagaimana? Basis PDI bagaimana? Basis yang lain bagaimana? Kita lihat. Ya kan? Jadi jangan dikira orang miskin itu terus minta duit, belum tentu. Belum tentu. Bahkan orang-orang mampu jadi agen, jadi calo. Justru toko-toko masyarakat juga Toko banyak ya. masyarakat, aku punya Yang sekian, menjual aku punya kepala sekian, aku warganya punya ya. sekian. Oknum lah itu, oknum semua lah itu. Ya kan? Memang betul-betul agak ngeri-ngeri sedap jadi anggota Ngeri. DPR. Oh, bukan ngeri sedap Pak, tantangan itu. Kayaknya kalau Tidak semua orang bisa seperti kami yang mau habiskan uang, waktu dan sebagainya untuk hanya membela rakyat. Sedikit loh. Iya. Jepri cita-citanya mau jadi anggota dewan. Cuma Oh, belum siap mental dulu lah. Mental belum siap. Bayangkanlah kita Mental keluar, dan modal. Bang, kita keluar uang setiap kampanye. Sekali pertemuan tuh 5-10 juta loh. Setiap Ya. kampanye. Setiap pertemuan itu 300 orang, 200 orang, 5-10 juta loh. Belum lagi lain-lain lagi kan. Ya. Nah, terus kita habisin waktu kita ke sana. Ya. Kita siapkan tim. Tim kita itu 10 orang. Gaji salah satu orang 2,5 juta aja berapa sebulan. Kita kampanye. Kayak saya lah kebetulan Oktober keluar nomor saya, relatif cuma 4 bulan. Tapi sebelumnya saya juga sudah berbuat kan. Iya. Ya. Nah, Abang memang kan rajin menolong kan? iya.
Jadi yang Walaupun nggak rajin diingat menolong ya. itu kalau di Deli Serdang tuh nggak dianggap, Nggak diingat. nggak dianggap. Sebagian besar ya, sebagian besar nggak dianggap. Sebagian besar memang masih kalau Pak Brian kita bantu. Tapi kalau ada terlampau lah Pak sedikit pun nggak apa-apa, nggak harus yang biru katanya. Serius. Bang, kalau ini dulu Bang, kalau abang dulu di Medan model 200 juta, model 50 juta, udah jebol DPRD Di tahun pertama saya modal 200 juta. Jadi saya keliling itu satu rumah ke satu rumah, bawa 100, cetak 100.000 punya kartu nama. Itu main lama, itu lebih 6 bulan main. Saya keliling dari pagi jam 10 sampai malam jam 10. Saya dapat 15.000 lebih. Itu pun dicuri KPU. Dicuri PPK. Oknum PPK curi suara. Dipindahkan ke ya oknum partai lah. Nampak sih pindahkan siapa, orang internal partai sendiri, ada KDRT. Nah, terus berhasil menang setelah saya ribut di asrama haji. Nah, kedua, saya bekerja dewan. Mungkin kita kenal lah, udah tahu lah kita ya. Ini kan fotografer yang paling hebat ini dulu. Kacamata hitam, rambut masih nggak putih. Wah, Atok ini dulu ganteng dia. Sebelum buka-buka kedai gini Sebelum lah. pensiun Sebelum gitu buka ya. kedai ini kan. Ya, jadi saya kerjalah bagaimana dewan mengadvokasi rakyat dan sebagainya. Banyak kasus saya selesaikan. Tenaga kerja itu pertama saya masuk di sini 2 blok, di sini 3 blok, di sini 3 blok, sini 2 blok. Nyaris saya jumpa sama orang cuma segini aja. Selebar papan catur lebih sedikit lah ngobrol. Setelah 1 tahun saya jadi pimpinan, begitu masuk langsung pimpinan komisi saya. Selesai nih saya buat. Nah, ada salah satu penggerak buruh dari partai lain. Pak Brian, aku main sekarang ya. Kita lawan ya. Buruh tidak milih lu lagi. Buruh pasti milih saya. Nggak apa-apa, mantap. Kalau lu masuk, lu selesaikan masalah buruh. Ternyata kalah dia sama aku. Masih banyak buruh milih saya. Karena saya selesaikan tanpa minta duit. Dikasih duit lagi saya nggak mau. Boleh dibuktikan itu dengan usaha Tarigan dan kawan-kawan itu. Cek si Johan Merdeka yang sekarang sudah ke PSI kan. Cek itu nggak mau saya terima duit. Saya bantu mereka murni. Dikasih Pak ini ikhlas, nggak ada ikhlas pun nggak mau saya, aku bilang. Ya kan kalian nggak lebih kaya dari saya kan. Saya pengusaha udah final tentang hidup saya kan. Mata pencarian makan saya udah final, ngapain lagi saya cari kekayaan di sini kan. Nah. Jadi yang kedua periode berikutnya setelah 200 juta setelah duduk Nggak main, nggak dapat nomor, saya mau minta DPR RI. Nggak dapat nomor. Nah, nggak main lah, istirahat 5 tahun, konsentrasi di sosial juga, di agama Berarti kemarin juga. waktu abang minta DPR RI dikasih di Sumut juga atau gimana sebelumnya? Yang mana? 2019? Iya, nggak dikasih, nggak dapat. 2024. Nggak dapat, sama sekali nggak dapat. Ya nggak usah, ya istirahat kan. Sumut pun nggak dikasih? Nggak dapat. Ya saya kan pilih DPR RI. Oh, iya. Semua Iya, berarti iya. kan kosong. Iya. baru sekarang lah main lagi. Nah, sekarang main lagi. Kasih DPR nggak dikasih lagi. Kabarnya Sofyantan takut sama aku kan gitu. Tapi kayaknya di Deli Serdang ini abang jauh lebih banyak habis kayaknya ya daripada di Medan kemarin. Waduh, lebih lah, banyak kali lah kalau dilihat. Tapi kita Habis anggap tenaga dan uang ya bang ya. kalau dihitung dari Oktober nomor saya keluar sampai sekarang, yang paling banyak habis capeknya. Ya kan, ya kalau di uang dibanding 200 juta pasti lebih lah dari itu, pasti lebih, ya kan. Jadi ya di Medan 200 turun limpul. Nah dengan ini banyak habis ya, mudah-mudahan periode kedua berikutnya kalau saya main lagi pasti turun. Karena saya melayani, saya yakin sebagian besar sana mereka punya hati. Cuma mereka sakit hati sama dewan-dewan transaksional dulu nggak datang-datang. Ya nggak tahu laporan resesnya gimana pun saya nggak tahu itu. Laporan reses anggota Dewan Deli Serdang itu saya nggak tahu, atau anggota Dewan Hasil Deli Serdang laporan reses gimana pun saya nggak tahu itu. Iya, karena menurut saya reses itu kan hak rakyat. Waktu kita menjemput aspirasi kan harus kita sampaikan, jelas pertanggungjawabannya, jelas lokasinya, jelas fotonya kan, bukan hanya upload aja kan atau edit aja kan. Tapi hitungannya kan tuh kalau 150.000 per suara dikali 10.000 dikasih 1,5 M itu 10.000.
Kalau 10.000. Itu amannya lah ya kan. Angka amannya berapa Pak? Kalau untuk Kabupaten Deli Serdang paling Oh, kalau bedang, kalau yang tersirat-sirat ini ya, di tingkat 2 itu paling tinggi. Ada yang sanggup bayar 250.000 per suara. Oh, Paling kecil itu 150.000. paling kecil 150. Nah, kalau untuk provinsi ada juga sampai 50.000, ada 85.000, ada 100.000. DPR RI juga ada yang berani bayar 200.000, 100.000 Per suara. per suara. Mak dikalikan mau berapa ratus ribu tuh. Ada kalau- juga ya yang 40-50.000 pun ada. Tergantung orangnya, tergantung tingkat sosialnya. Itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk sembako ya, Bang? Uang ada yang minta sembako. Jadi Bang kalau melihat angka-angkanya itu wajar lah misalkan kalau ada anggota dewan yang misalkan setelah pemilihan ngamuk-ngamuk, menyendiri, stres gitu, wajar ya Bang? Sepak-sepak kaleng, Siapa-siapa. masuk rumah sakit jiwa. Aku rasa yang masuk rumah sakit pura-pura supaya tidak bayar hutang gitu. Aku rasa. Orang gila jadi hutangnya nggak usah dibayar kan. Jadi ya harusnya utang pun nggak ini ya. ya Nggak harusnya sampai hati. harusnya jadi anggota dewan itu dia sudah punya planning lah, Iya. punya anggaran tertentu, bukan mau ngotor-ngotorin. Ya, ya. Ya mau ngotor-ngotorin suara-suara, caleg tapi nggak ada suara kan malu kan, nanti pengumuman itu suaranya nggak ada kan malu. Akhirnya ketokohannya kan nggak teruji kan gitu. Nah harusnya punya uang, punya ketokohan, punya basis massa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya membangunnya itu yang sulit Nggak sebenarnya. instan Kan? bangunnya. Nggak Nggak- sulit nggak bang. instan. Ya memang nggak Nggak instan, instan, itu dia, Bang. nggak instan. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Butuh Ya kan? sosialisasi. Butuh. Misalnya dia hanya di lingkungannya aja dia top, lingkungannya berapa suara? Paling banyak 500 Keluar dari situ atau dan tak 1.000. top lagi tuh. Sedangkan mau jadi dewan itu dia butuh minimum 10.000. Berarti Jadi dia sekarang 10.000 juga Bang? kalau tingkat 2 mau lah 10.000. Kalau provinsi kayak apa? Provinsi paling kecil lah 30-40.000. Ya kan? Nah, kalau dia hanya tekanan di lingkungan, dia mesti naikkan ke kelurahan. Satu kelurahan berapa suaranya? Katakanlah 10.000 atau 12.000. 12.000 apa kita bisa semua? Nggak mungkin. Nah, kita menyeberang ke kecamatan. Kan gitu. Kalau nggak ada kemampuannya itu, ya mending jadi tim sukses saja. Ya, ya. Ya kan? Kalau sekarang udah dipanggil ketua sudah mau caleg. Ya kan? Nah, itu satu. Kedua, tadi mengatakan nanti banyak orang stres lah kalau banyak pengumuman yang nggak keluar. Nah, tergantung dia pola mainnya gimana. Pola mainnya dia nguasai nggak permainan ini? Ya kan? Nguasai nggak? Memang kita di KPU dilarang TSM, tertutup, sistemis, dalam masif, nggak boleh. Tapi di penyelenggara, tapi di masyarakat kan boleh. Oke kan, masyarakat ada lingkungan, ya kan, Kepling atau RT atau RW, di atas ada Kadus, di atas Kades, di atas Kades ada camat kan. Camat. Bagaimana kita punya penggerak massa, mulai dari ya kabupaten, kecamatan, turun di basis tertentu, dan kita bisa jumlahkan. Nah, saya butuh suara di sini, oke lah Ibrahim Mokhtar, ya kan, orang Tionghoa ada 114.000, saya cuma butuh 40.000 atau 30.000. Apakah saya cari orang Tionghoa saja? Kan enggak, masih juga kawan saya banyak yang lain non Tionghoa kan. Nah, apakah pasti orang Tionghoa semua milih saya? Enggak juga, Ya. ya kan. Dan kita tahu orang Tionghoa ini, ya, ini pemilu paling jelek selama saya ikut pemilu. Sampai H-1, ya, ini nggak ada terima kartu. Anak saya 3, 2 suami istri, 2 anak saya nggak dapat. Kartu pemilihan. Nggak, C6-nya nggak dapat. Padahal di daftar apa istilahnya penjajakan tempel di rumah buat 5 orang. Jadi kalau untuk apa dia buat 5 orang ternyata 2 tidak terdata. Antara yang data tempel di rumah kita dengan antara C6 yang data nggak nyama, nggak sama. Yang paling lucu lagi, rumah saya kan ada mulai dari 17, 18, 19. 19 tuh nggak pernah orang tinggal. 19 itu jadi tempat produksi makanan saya. Ada 2 orang timbul yang tinggal pakai kakak sana. Orang ini siapa nggak tahu? Nggak tahu, saya nggak kenal. Ya. Kan lucu-lucu kan? Iya. Nah, maka saya lihat bahwa
ini harus dirombak betul pola permainan KPU. KPU tuh harus, kalau mau ini permainan jurdil yang betul-betul, KPU tuh mesti bersih sekali. Dari tingkat paling bawah sampai atas bersih sekali. Kalau enggak kita rombak, jangan komisi lagi. Kita rombak. Mix antara komisi dan orang partai. Harus ada mix. Kalau dulu kan orang partai saja. Sehingga orang partai yang besar yang berkuasa, yang kecil jadi lenyap kan. Nah, sekarang kita mix. Bagaimana mix? Nah, karena ini harus dirombak. Begitu nanti hasil pemilu undang-undang KPU itu harus dirombak. Nah, kalau undang-undang pengawasan udah bagus. Ini pemilu yang KPU-nya kena sanksi berat etika. Yang apa sungguh Mahkamah Konstitusi kena sanksi etika. Ini betul-betul tidak pungli. Pemilu kali ini pada pemilu tidak beretika ini. Oke. Ya kan? Betul nggak? Betul. Kita nggak pernah jumpa pemilu yang KPU-nya kena sanksi etika juga kan? Iya. Betul kan? Nggak pernah. Iya. Jadi minta maaf Pak ya, saya ada mendadak, bukan mendadak lagi, memang ada janji-janji. Rencana. Karena saya kan harus monitor juga, jangan sempat suara saya dicuri orang. Jangan Oh, terulang Jadi lagi. ya monitor dulu di KPU. Ya kan saya harus monitor. Sampai 3 hari ini lah Bang ya? Lebih lah seminggu Bang. Seminggu ya? Oh, Ya seminggu. kan? Benar. Jadi sudah milih hari ini, ya tunggu perhitungan ke kecamatan. Habis kecamatan lempar di kabupaten. Jadi saya masih jaga dua. Jaga di Kabupaten Deli Serdang KPU-nya dan jaga di provinsi. Ini bisa hilang ini. Nah, Abang pantau sendiri ada menempatkan orang? tim lah. Oh, tim Kalau ya. enggak mana bisa saya wawancara di sini. Oh, iya. Nanti otak saya di sana, nah, ceritanya nggak nyambung lagi nanti kan. Oke lah ya. Oke, Jadi siap. ini Oke, Bang. ini Terima ini kasih, gratis Bang. ini. Oh, kita Kopinya. gratiskan Bang. Semalam Oke, baru makasih. dapat dari ini kita. Thank you. Siap. Semoga Semoga sukses Bang. sukses. Siap, makasih, bertarung terus. Petarung. Ya. Pejuang petarung. Oke.